Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talim kita sore hari ini menjelang buka puasa. Talim di rumah. Kita mulai dengan pembacaan Fadilah Al-Quran. Hadis ke-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 10 ayat pada malam hari, maka ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Hadis riwayat Hakim, Sahih menurut Salam Muslim. Faedah: membaca 10 ayat pada malam hari yang hanya menghabiskan beberapa saat akan menyelamatkan orang yang membacanya agar tidak digolongkan dengan orang-orang yang lalai pada malam tersebut. Keutamaan apakah yang lebih besar daripada keutamaan ini? Alhamdulillah, kita telah dengarkan satu hadis tentang pentingnya kita membaca Quran. Mudah-mudahan mudahkan kita seumur hidup kita untuk selalu bisa membaca Quran. Amin. Kita lanjutkan tentang pentingnya fadilah sholat. Pentingnya sholat. Dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku berjanji dengan diriku bahwa barang siapa menjaga salat yang tepat pada waktunya, pasti aku akan masuk dia ke dalam surga dengan jaminanku. Dan barang siapa tidak menjaga salatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Diambil dalam kitab Durrul Mansur. Dalam riwayat lain dengan jelas diterangkan bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Barang siapa tidak berbuat kelalaian sedikit pun, berwudu dengan sempurna, sholat pada waktunya dan mendirikannya dengan khusyuk dan khudu, maka Allah menjanjikan untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan hal ini, maka Allah tidak menjanjikan surga baginya. Mungkin ia akan diampuni atau akan diazab. Begitu besar keutamaan sholat sehingga dengan memperdulikannya, seseorang termasuk ke dalam janji dan jaminan Allah. Kita perhatikan jika seorang hakim atau orang kaya menenangkan atau menanggung suatu tuntutan atau memberikan jaminan kepada seseorang, maka orang itu akan merasa senang dan tenang, dan segala perintah hakim itu akan dianggap berasal dari orang yang berjasa besar baginya. Begitu pula hanya dengan sholat, ibadah yang sangat mudah dan tidak sulit, sedangkan yang menjaminnya adalah raja para raja, penguasa dua alam. Namun jika kita tidak memberikan hal ini, kita sendiri yang akan rugi sehingga akan menyebabkan kebinasaan kita. Alhamdulillah, kita dengarkan satu hadis tentang pentingnya sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk selalu istiqomah sholat secara berjamaah insyaallah. Amin. Kita lanjutkan tentang fadilah zikir. Ayat ke-48. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Ayat ke-49. Wa may yu'rid an zikri rabbihi yaslukhu azaban so'ada. Dan siapa yang berpaling dari peringatan Rabb-nya, niscaya ia dimasukkan ke dalam azab yang sangat besar. Quran surah Al-Jin ayat 17. Ayat ke-50. Wa annahu lamma qama wa yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Dan bahwa tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembah Allah, beribadah, hampir saja jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Katakanlah, sungguhnya aku hanya menyembah Rabbku dan aku tidak menyekutukan suatu Allah dengannya. Quran surah Al-Jin ayat 19-20. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan fadilah zikir, mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk selalu berzikir, dan kita ajak orang lain juga sama-sama berzikir pada Allah SWT. Kita lanjutkan tentang fadilah tablik. Ya bunaya, ayat keempat. Ya bunaya qimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari
wasbir ala ma asabak, inna zalika min azmil umur. Anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat baik, dan cegahlah dari kemungkaran, dan bersabarlah atas apa-apa yang menimpamu. Sungguhnya hal itu adalah urusan yang diutamakan. Quran Surah Luqman ayat 17. Ayat ini menyebutkan dengan jelas beberapa hal terpenting bagi seorang muslim yang menjadi penyebab tercapainya kebahagiaan yang sempurna. Sayangnya kita justru melalaikannya. Telah dinyatakan sebelumnya bahwa kewajiban amar ma'ruf nahi munkar sudah hampir ditinggalkan. Bahkan perintah sholat sebagai amalan yang terpenting setelah iman juga tidak banyak dilalaikan. Banyak kaum muslimin yang sama sekali tidak melaksanakan sholat. Ada yang sholat tetapi dia memperhatikan dengan sempurna, terutama sholat berjamaah. Padahal dengan sholat berjamaah dikatakan sebagai menegakkan sholat. Pada umumnya orang-orang miskin saja yang sholat berjamaah di masjid, sedangkan orang kaya dan para tokoh merasa ini jika sholat di masjid. Pada Allah sajalah kita mengadu. Sebuah syair menyatakan, wahai insan yang lalai, apa yang menjadi kinanmu adalah kebanggaan bagiku. Masya Allah. Alhamdulillah. Setelah kita dengarkan satu ayat tentang fadilah tablik, mudah-mudahan Allah SWT mudahkan untuk kita untuk mengamalkannya. Amin. Kita lanjutkan dengan kisah sahabat. Kisah amalan Anas radhiyallahu anhu saat terjadi kegelapan. Najar bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, pada masa hidup Anas radhiyallahu anhu tiba-tiba pernah terjadi hari menjadi gelap. Maka segera aku jumpai Anas dan bertanya kepadanya, apakah ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW? Jawabnya, aku berlindung pada Allah. Jika angin terjadi sedikit kencang pada zaman baginda Nabi SAW, kami segera pergi ke masjid karena takut akan terjadi kiamat. Abu Darda radhiyallahu anhu juga bercerita, jika terjadi angin ribut, Nabi SAW akan panas dan segera pergi ke masjid. Faedah dewasa ini, walaupun berbagai musibah besar melanda kita, siapakah yang dewasa ini, walaupun berbagai musibah besar melanda kita, siapakah yang mengingat masjid? Jangankan masyarakat awam, bahkan para tokoh hanya sedikit yang mempedulikannya. Silakan menjawab masalah ini dengan merenungkannya di dalam hati kita masing-masing. Alhamdulillah, kita telah dengarkan bagaimana sahabat dahulu ketika terjadi musibah, maka mereka mendatangi rumahnya Allah SWT, yaitu masjid. Kita lanjutkan tentang pentingnya Ramadan, keutamaan Ramadan. Hadis kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, umatku dikaruniai 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Pertama, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih disukai oleh Allah daripada minyak kasturi. Ikan-ikan akan memohonkan ampunan untuk mereka sampai mereka berbuka. 3, yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih disukai Allah daripada minyak kasturi. 2, ikan-ikan akan memohonkan ampunan untuk mereka sampai mereka berbuka. 3, Allah menghiasi surganya setiap hari dan berfirman kepadanya, saatnya hampir tiba bagi hamba-hambaku yang soleh, yang tabah dalam ujian, untuk melepaskan segala beban kesukaran di dunia, dan mereka akan mendatangimu. 4, setan-setan jahat akan dibelenggu sehingga tidak dapat bebas menggoda mereka sebagaimana mereka biasa menggoda pada bulan-bulan lainnya. 5, pada malam terakhir bulan tersebut mereka akan diampuni. Ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, apakah malam itu malam Lailatul Qadar? Beliau bersabda, bukan, tapi seorang pekerja akan diberikan upahnya jika telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillah, kita dengarkan satu hadis tentang keutamaan Ramadan. Maka kita lanjutkan dengan muzakarah 6 sifat. Kakak gimana? Ada aja. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan kejayaan kebahagiaan hidup manusia dunia akhirat dalam amal agama yang sempurna, seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Umat pada saat ini belum ada kemampuan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Para sahabat telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena memiliki 6 sifat. Yang pertama, yakin kepada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, sholat khusyuk wal hudu. Yang ketiga, ilmu ma'al zikir. Yang keempat, ikromul muslimin. Yang kelima, ikhlasun niat. Yang keenam, dakwah tabligh fisabilillah. Allah kuasa, Makhluk tak kuasa. Dunia sementara, Akhirat selama-lamanya. Maka untuk mendapatkan semua itu,
Tidak ada cara lain kecuali kita korbankan diri kita, harta kita untuk keluar di jalan Allah SWT. Maka untuk perkara ini semua siap ambil bagian, insya Allah. Insya Allah. Nah, Dari ini kelamaan. kita sempurnakan majelis ini dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.